Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat bertatap muka kembali di mata kuliah Manajemen Risiko Bank Syariah. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang materi Enterprise Risk Management atau manajemen risiko organisasi perusahaan. Sebelum kita mulai perkuliahan kita atau materi kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita diberi kemudahan, semoga kita diberi kesuksesan, semoga kita diberi kelancaran. Yang lebih penting dan terpenting lagi, semoga kita selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Baik, minggu lalu atau pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang manajemen risiko atau kita belajar tentang risiko dan ketidakpastian. Risiko itu muncul karena adanya ketidakpastian. Dan semua kegiatan, aktivitas kita semuanya adalah ketidakpastian, tidak ada sesuatu yang pasti, gitu ya. Sehingga pentinglah kita untuk memanage sebuah risiko, apalagi di sini adalah perusahaan, organisasi yang tentunya risiko ketidakpastian ini sangat terjadi dan sangat besar sekali. Nah, tadi yang kita bahas sebelumnya, risiko ada di mana-mana. Tidak hanya di jalan raya atau di mana, dimanapun kita berada selalu kita berkaitan dengan risiko. Hukum kekayaan energi mengatakan bahwasanya energi tidak bisa diciptakan dan juga tidak bisa dimusnahkan. Energi berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain atau ke makhluk yang lain. Demikian juga dengan risiko. Risiko seperti energi. Risiko tidak bisa dihilangkan atau diciptakan. Yang ada, yang bisa, risiko adalah untuk ditransfer dari satu pihak ke pihak yang lain. Enterprise Risk Management, manajemen risiko organisasi perusahaan. Kalau manusia, binatang, hewan, tumbuhan memiliki insting, memiliki indera keenam, kita sebutnya seperti itu, untuk beradaptasi dengan risiko yang kemungkinan terjadi. Contohnya, ini ada data yang mengatakan ketika terjadi tsunami di Aceh, jumlah binatang gajah yang menjadi korban itu lebih sedikit daripada manusia. Karena binatang sudah memiliki insting akan terjadinya sebuah risiko atau bencana. Sebetulnya manusia juga punya. Insting manusia, indera keenam manusia itu punya. Atau terkait dengan kesehatan, manusia pun juga punya alarm, gitu ya. Artinya apa? Dalam memanage sebuah risiko, makhluk hidup sudah dibekali oleh Allah yang Maha Kuasa sebuah tools atau indera keenam dalam beradaptasi dengan risiko atau persiapan menerima risiko. Lalu bagaimana dengan perusahaan? Apakah perusahaan punya hal tersebut? Tentu tidak. Karena perusahaan adalah organisasi, adalah benda mati, barang mati, makhluk mati yang tidak bisa, tidak diciptakan memiliki insting tersebut. Maka tugas dari manajer sebuah organisasi, tugas pimpinan dari sebuah organisasi adalah menciptakan agar organisasi tersebut memiliki kemampuan dalam beradaptasi, mengantisipasi adanya sebuah risiko. Sehingga apa? Kemungkinan-kemungkinan terburuk yang terjadi tidak separah yang ketika tidak dimanage dengan baik. Ada beberapa contoh terkait dengan konsekuensi dari kegagalan sebuah manajer atau pimpinan dalam mengelola risiko. Tahun 97 terjadi pada trader Bank Baring membeli instrumen derivatif saham Jepang. Bank Baring adalah bank dari Inggris
Ekonomi Jepang turun drastis saat itu karena ada bencana gempa Kobe. Akibatnya apa? Bank tersebut, TDB tadi, mengalami kerugian yang besar. Transaksi selanjutnya apa? Dia harus menjual derivatif tersebut. Tetapi namun tidak merubah kerugian, yang pada akhirnya jumlah kerugiannya mencapai 1,3 miliar US dollar. Bank Barings terpaksa harus bangkrut. Ini juga terjadi pada Long Term Capital, LTC. Perusahaan investasi di Amerika Serikat ini mempunyai posisi pada mata uang Rusia. Mereka memperkirakan Rusia tidak akan bangkrut, tetapi Rusia ternyata bangkrut. Artinya apa? Dari dua contoh ini memperlihatkan bagaimana sebuah risiko itu tidak dikelola dengan baik. Kalau kita tarik kesimpulan, manajernya atau pimpinannya tidak mengelola risiko. Karena tadi benda mati, perusahaan, organisasi tidak memiliki insting secara alami. Maka yang bertugas siapa? Manajernya. Yang bertugas siapa? Pimpinannya. Yang walaupun pada akhirnya akan diturunkan kepada employee-nya atau pegawainya. Tetapi tugas utama adalah ada pada seorang manajer, seorang pimpinan. Bagaimana memanage risiko-risiko yang terjadi. Kita ketahui bersama ada risiko operasional, ada risiko kredit, ada risiko hukum, ada risiko syariah bahkan, dan risiko-risiko yang lain. Nah, ini ada contoh yang lain, nanti silahkan dibaca. Pertanyaan yang muncul adalah, bisakah organisasi-organisasi di atas tadi yang terjadi, yang mendapatkan risiko tadi itu menghindari kerugian besar karena munculnya risiko-risiko tadi? Tentu sangat bisa sekali. Karena apa? Tujuan daripada manajemen risiko adalah untuk menghindari kerugian terbesar. Sehingga kerugian atau risiko itu bisa diminimalisir sedemikian rupa. Karena tadi kita kembali ke teori yang awal, risiko itu tidak bisa dihindari. Risiko tidak bisa dihilangkan. Yang ada risiko adalah dipindahkan atau diminimalisir. Nah, maka perusahaan-perusahaan yang disebutkan di atas tadi atau sebelumnya bisa saja keluar dari risiko tadi. Gitu. Nah, ini ada pandangan atau pandangan baru dan pandangan lama terkait dengan risiko. Yang sebelah sini, di sini dikatakan high risk high return, low risk low return. Semakin tinggi risiko, maka semakin tinggi pula pendapatannya. Semakin rendah risiko, semakin rendah pendapatannya. Ini adalah teori lama. Sehingga ketika orang mengejar-ngejar risiko tinggi, maka return yang didapatkan semakin tinggi. Tapi pandangan ini tidak selamanya betul. Contohnya seperti ini. Kuli bangunan itu resikonya tinggi sekali. Karena dia harus naik ke puncak gedung untuk membangun sebuah gedung. Tetapi return yang didapatkan ya sebatas UMR. Maka pandangan ini tidak selamanya betul terjadi. Meskipun di dalam dunia investasi ini lebih banyak betulnya gitu ya. Semakin kita berani berinvestasi pada profil risiko yang tinggi, maka pendapatan yang kita dapatkan akan besar. Contohnya, ketika kita berani berinvestasi di saham, tentu return keuntungan yang kita dapatkan lebih besar daripada ketika kita hanya berani berinvestasi pada deposito atau tabungan. Yang returnnya tentu tidak sebesar ketika kita bermain saham. Ada pandangan baru terkait dengan resiko, di mana resiko itu tidak statis, dia tidak hanya seperti ini gitu ya, tetapi dia fluktuatif. Gitu. Ada zona-zonanya, ada tahapannya, ada risiko yang ketika seseorang itu tidak terlalu
berani dengan resiko, maka pendapatannya pun juga tidak akan maksimal. Ini senada dengan tadi yang pandangan lama. Ada di zona 2. Ketika seseorang dalam menghadapi resiko dia optimal, atau ada kalanya dia harus kenceng, ada kalanya dia harus tetap memperhatikan resiko. Nah, itu posisi yang paling ideal gitu ya. Nah, di tahapan zona ketiga ini, kalau kita terlalu kenceng, terlalu berani menerima resiko terlalu tinggi, itu tidak menjadi jaminan bahwasanya return yang kita dapatkan banyak. Yang terjadi malah adalah kerugian di sini. Dia semakin turun. Returnnya semakin turun. Padahal risikonya tinggi, udah di sini, tapi returnnya ada di posisi sini. Berbeda dengan yang di zona 2 ini, dia returnnya masih tinggi dengan resiko yang sedang-sedang. Nah, ini contoh bagaimana ada dua pandangan terkait dengan risiko. Kalau kita ilustrasikan pengelolaan risiko itu bagaikan kita menggunakan mobil, berkendara dengan mobil atau motor gitu ya. Mobil yang berjalan terlalu lambat itu akan merugikan. Yang pertama, untuk diri sendiri, kita akan jadi lama sampai ke tujuan. Bahkan juga akan mencelakakan orang lain. Ini saya pribadi kalau naik motor atau mobil itu ya nggak pernah itu jalan pelan-pelan kalau nggak sama anak kecil emang sedang lagi nyantai-nyantai di dalam komplek gitu ya. Tapi kalau di jalan raya saya nggak pernah berani untuk jalan pelan. Karena apa? Semakin kita jalan pelan malah membahayakan. Tetapi kalau kita jalannya stabil di angka 50, 60 gitu ya, atau 70, itu aman. Pertama, aman untuk diri sendiri, kedua aman buat orang lain. Kadang kalau kita berkendara kenceng di depan ada yang melambat, itu menjadi masalah sekali gitu ya. Apalagi reteng kanan tetapi ke kiri dan sebaliknya gitu. Itu lebih membahayakan lagi. Maka jika mobil berjalan terlalu cepat juga ngebut, ini juga bahaya. Bahaya untuk diri sendiri kalau dia kecelakaan tunggal, tetapi juga akan berbahaya ke orang lain kalau dia menabrak pihak lain. Padahal tadi semakin tinggi risiko, kalau kita ikut dengan paradigma yang lama, semakin tinggi risiko semakin tinggi return. Tapi semakin tinggi risiko karena dia ngebut, tapi juga semakin tinggi juga. Tadi tidak menguntungkan, yang ada malah bisa merugikan pihak lain. Maka yang paling optimal, yang paling baik dalam berkendara adalah kecepatan optimal, kecepatan yang sedang-sedang saja. Maka di jalan tol itu ada batasan minimum dan batasan maksimum. Ya, pernah lihat ya? Ketika kita sudah masuk tol, maka ada tulisan minimal kecepatan 60 km per jam dan maksimal kecepatan 80 km per jam. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka manajemen resiko. Kalau kita terlalu lambat juga membahayakan orang lain, jika terlalu cepat juga akan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Maka yang paling baik adalah optimal. Ada proses manajemen tersebut. Nah, pengelolaan resiko diilustrasikan sebagai kombinasi penekanan gas, mempercepat tadi kendaraan, dan rem. Jadi ada proses itu tadi. Maka kalau kita mencoba untuk manajemen risiko itu seperti apa ya? Itu tadi ilustrasinya adalah berkendara. Maka sebetulnya pada dasarnya semua manusia itu sudah menerapkan manajemen risiko. Tetapi dengan resiko-resiko yang berbeda-beda antara satu orang dengan pihak yang lain, antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Yang menjadi masalah jika seseorang perusahaan tidak menerapkan, tidak mengindahkan adanya risiko. Biarin aja, risiko pasti ada. Nggak perlu memanage, nggak perlu berhati-hati, asal kebut, asal rem dan sebagainya. Yang terjadi apa? Risiko itu betul terjadi. Tetapi ketika kita memanage dengan baik, Valentino Rossi atau Mark Marquez dan sebagainya, memanage risiko dengan baik, dia tidak akan terjatuh. Sudah di-manage saja terjatuh, apalagi tidak gitu ya. Enterprise Risk Management, kerangka yang komprehensif, terintegritas untuk mengelola risiko.
baik risiko kredit, risiko pasar, modal ekonomis, transfer risiko dan sebagainya. Intinya adalah risiko organisasi di manage dengan baik, komprehensif. Suatu proses juga bisa dikatakan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen, karena di sini ada peran dari manajemen, board of director, jadi ada direksi dan personal lain dari suatu organisasi atau pegawai-pegawainya. Diterapkan dalam setting strategi, jadi ada diimplementasikan dalam sebuah strategi dan mencakup strategi secara keseluruhan yang didesain untuk mengidentifikasi kejadian potensial yang mempengaruhi suatu organisasi. Dalam arti mengelola risiko dalam toleransi organisasi yang berfungsi untuk memberikan jaminan yang cukup pantas berkaitan dengan tujuan organisasi. Organisasi itu kan punya tujuan, punya goals. Dalam mencapai goalsnya tentu punya strategi. Bagaimana bisa memajukan sebuah perusahaan, tentu ada strategi. Nah, manajemen risiko ini dimasukkan dalam strategi tersebut dalam rangka apa? Mencapai tujuan tadi, goals. Karena dalam mencapai tujuan goals ada namanya risiko. Nah, inilah enterprise risk management adalah cakupannya ke situ. Ada 8 komponen IRM. Yang pertama adalah lingkungan internal, kedua penentu tujuan. Yang pertama lingkungannya atau secara manajerialnya harus dibentuk. Kemudian yang kedua adalah ada tujuan objektif settingnya, goalsnya apa. Kemudian identifikasi kejadian, apa aja kemungkinan risiko-risiko yang bisa terjadi. Yang ketiga, keempat adalah evaluasi risiko. Jadi dari setiap kejadian itu selalu dilakukan evaluasi. Oh, pernah terjadi risiko kredit, padahal sudah dipersiapkan, dievaluasi, ya. Oh, permasalahannya seperti ini, maka untuk next kedepannya harus dilakukan perubahan dari sisi ini, gitu ya. Yang kelima ada respon terhadap risiko tadi, termasuk responnya adalah ada proaktif, ada action setelah diketahui evaluasi tadi, permasalahan ada di mana. Yang keenam adanya aktivitas pengendalian, control activities. Karena semua dalam perusahaan, dalam organisasi itu ada siklus, ada keterkaitan satu pihak dengan yang lain. Dari sisi aturan sudah baik, tapi dari sisi prakteknya bermasalah, nah itu bisa terjadi. Maka kontrol terhadap aktivitas dari semua pihak itu menjadi penting. Yang ketujuh ada informasi dan komunikasi. Nah ini perlu dijalin. Yang kedelapan monitoring. Monitoring juga tetap harus dilakukan. Ada beberapa istilah dalam manajemen risiko organisasi, ada IRM, Enterprise Risk Management, ada Organization Risk Management, ORM, ada Integrated Risk Management, ada Total Risk Management. Dua elemen besar dalam IRM adalah infrastruktur dan prasarana, yang kedua proses manajemen risiko. Nah, yang terpenting adalah di sini adalah proses manajemen risiko. Kemudian kerangka manajemen risiko dalam organisasi ini ada sifatnya prasarana lunak, software, dan juga budaya, moral hazard gitu ya. Dan juga ada dukungan manajemen juga. Yang kedua ada prasarana keras atau hardware. Ya, ini sifatnya teknologi, komputerisasi, prasarana, sehingga kesalahan teknis itu bisa diminimalisir. Seperti contoh gini, kalau zaman dulu dengan teknik yang manual, orang menulis, mencatat laporan keuangan, laporan masuk, keluar dan sebagainya itu menggunakan tulis tangan, sehingga resikonya sangat tinggi. Kalau kertasnya hilang, terbakar dan lain sebagainya, apa yang terjadi? Kita nggak punya backup, kita nggak punya bukti, kita nggak punya apapun yang bisa digunakan untuk merecall kembali aktivitas tersebut, sehingga kemungkinan adanya penyalahgunaan dan lain sebagainya itu bisa terjadi. Tetapi dengan adanya perangkat keras, software, hardware di sini ya, komputer,
dengan sistem cloudingnya yang bagus, sistem penyimpanan yang baik, kemudian monitoring dari otoritas di atasnya ke atasnya lagi dan sebagainya, ini semakin bagus, tentu akan meminimalisir adanya tadi penyalahgunaan atau resiko-resiko lain, misalnya kebakar dan lain sebagainya. Maka ini menjadi penting. Nah, dua poin ini, dua perangkat ini, baik lunak maupun keras, ini dalam rangka mensupport proses manajemen resiko. Di dalam proses manajemen risiko ada perencanaan, ada pelaksanaan, dan juga ada pengendalian. Nah, semua tiga proses ini membutuhkan dua pokok ini. Dalam penetapan tujuan, tentu akan lebih mudah kalau misalnya dari sisi prasarananya tercukupi. Nah, jadi di perencanaan itu ada penetapan tujuan, goals, ada misi, ada target, penyusunan kebijakan, apa kebijakan yang bisa mensupport terhadap itu, sampai prosedurnya. Apalagi di dunia perbankan, prosedur guidance itu menjadi penting. Karena apa? Teman-teman di lapangan, kepala cabang, marketing, CS, teller, itu mereka itu kerja sesuai dengan SOP, sesuai dengan perintah, gitu ya. Sudahlah, saya nggak usah dibebankan terkait dengan regulasi, istilahnya gitu. Saya akan lakukan aja perintahnya apa. Karena apa? Itu tugasnya pimpinan di level berikutnya, di atasnya, untuk berpikir bagaimana perencanaan, bagaimana goalsnya, bagaimana aturannya dan sebagainya. Atau dengan kata lain ada back office di kantor pusat itu kalau di perbankan itu. Di bagian policy and procedure group, ada di bagian compliance group, ada di bagian internal audit group, atau di bagian risk management group. Biarkan mereka yang bekerja dari sisi aturan perencanaan, tetapi kami yang di lapangan, yaitu manajer bank, yaitu teller, CS, security dan sebagainya, kami bekerja melayani nasabah. Sudah, fokus kami adalah bekerja. Kami secara teknikal, kami akan melakukan sesuai dengan SOP, maka penyusunan kebijakan prosedur ini menjadi wajib, menjadi penting. Nah, berikutnya ada tahapan pelaksanaan. Di dalam pelaksanaan tentu ada identifikasi, pengukuran risiko, kemudian ada manajemen risiko, ada perlunya diasuransikan, diversifikasi, hedging, kita menggunakan jasa hedging agar tidak terjadi resiko dan misalnya penghindaran. Jadi ketika ada resiko tentang resiko macet kredit di bidang batu bara, maka pembiayaan tidak akan masuk ke batu bara, menghindari gitu ya. Kemudian organisasi manajemen risiko struktur organisasi. Maka di tahapan pelaksanaan ini lebih kepada support dari moral hazard, budaya, atau soft skill dari semua user yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan tersebut. Misalnya sebuah kepala cabang, seorang kepala cabang, dia harus punya sertifikat PSMR atau sertifikat manajemen risiko. Karena apa? Dalam dia melaksanakan tugasnya tentu berkaitan dengan risiko. Maka harus punya standarisasi, harus punya sertifikasi terkait dengan kemampuannya dalam mengelola risiko. Mungkin kedepannya bisa jadi syarat masuk ke perbankan harus punya sertifikat risiko. Gitu ya. Baru kemudian di tahapan ketiga, pengendalian. Ada evaluasi, pelaporan, komunikasi, umpan balik. Nah, ini semua bank sudah melakukan itu. Nanti bisa dilihat dari laporan keuangannya 3 bulanan atau annual report atau laporan terkait dengan GCG, itu disampaikan bagaimana evaluasi, bagaimana tentang pengendalian risiko. Kerangka manajemen risiko organisasi tadi ya sudah disebutkan di awal, ada prasarana lunak maupun keras, ada proses manajemen risiko, ada tujuan tadi, target itu penting. Dimanapun kita harus punya target, termasuk mahasiswa juga. Mahasiswa juga harus punya target. Saya lulus harus semester 8 maksimal, gitu ya. Saya IMCA TOEFL harus di semester 5, di semester 6. Harus punya tujuan, harus punya target. Sehingga apa? Nanti baru kita masuk ke kerangka risiko apa yang mungkin terjadi ketika saya harus lulus 8 semester. Oh, ternyata
untuk sampai lulus itu ada risiko telat IMK, ada risiko skripsi lama, ada risiko komunikasi dengan dosen dan lain sebagainya. Kemudian nanti dievaluasi, oh kira-kira apa penyebabnya, kira-kira bagaimana tindakannya, actionnya. Nah, maka ketika kita belajar manajemen risiko organisasi itu juga berkaitan juga kepada risiko kita sebagai individu. Nah tadi ini udah ya, pendukung lunak, kemudian keras juga ada komputer, ruangan, kemudian analisisnya. Jadi sekarang itu semua sudah dipermudah ya, dengan hadirnya revolusi industri 4.0 ini semua sudah digitalisasi, termasuk perkuliahan kita sekarang menggunakan e-learning. Yang saat itu kita masih dengan offline tatap muka, sekarang kita harus tatap layar gitu ya. Dulu Facebook itu kita dengan membaca gitu ya, dengan membaca buku dikatakan sebagai we face a book. Nah, tapi beberapa kebelakang akhir kita sudah dikenalkan dengan Facebook itu tidak membaca buku langsung, tetapi kita membaca layar, yaitu bermain Facebook gitu. Ternyata Facebook sudah berpikir jauh ke depan gitu ya. Kemudian aspek risiko yang dimunculkan secara eksplisit. Jadi ketika sebuah perusahaan mau menerbitkan sebuah produk atau menciptakan sebuah produk, maka 3 poin ini, strategi, kemudian operasional manajemen, ada risk management, ini harus ada gitu ya di setiap prosesnya. Strateginya gimana, kemudian dari sisi operasionalnya nanti seperti apa, risk management seperti apa, sehingga ketika produk tersebut diluncurkan yang ada produk tersebut adalah optimal. Tetapi kalau 3 poin ini, 3 aspek ini, strategic management, operational management, dan risk management tidak diberlakukan, produk lahir tetapi tidak laku. Karena apa? Strateginya salah. Karena apa? Operasionalnya salah. Apalagi resikonya terlalu tinggi sehingga ketika produk itu diluncurkan banyak pembiayaan yang macet. Karena 3 aspek ini tidak dijalankan dengan baik. Misalnya seorang manajer dalam menjalankan produk baru, nah contohnya ada aspek strategis. Apakah produk ini bisa memenuhi kebutuhan konsumen? Sebenarnya kebutuhan konsumen itu apa sih gitu? Jangan sampai kita menciptakan produk tapi peminatnya dikit gitu ya. Nanti buat apa gitu, menu-menuin katalog aja gitu. Maka ketika kita membuat produk, kita juga harus melihat strateginya. Kira-kira ini dibutuhkan atau enggak, antusiasmenya seperti apa gitu ya. Apakah produk ini bahkan bisa sampai ke tahap itu bisa membantu pencapaian tujuan perusahaan pasti dengan target keuntungannya sebanyak-banyaknya. Kalau katakanlah ada target pendapatan 1 tahun sekian, bisa enggak dengan produk baru ini itu akan mensupport itu, besarannya berapa supportingnya, bahkan harusnya bisa dikalkulasikan. Dengan ilustrasi, kalau sekian kita ambil 50%-nya aja, maka produk ini bisa mensupport 20% target kita. Atau 50%, bahkan lebih dari itu. Berarti apa? Ini bisa untuk diterapkan. Selain dari strategis juga harus dipikirkan aspek operasi. Bagaimana caranya? Alur dari produk ini seperti apa? Kira-kira kita mampu nggak untuk pengadaan produk tersebut? Lalu bagaimana cara memasarkannya? Bagaimana cara mengembangkan distribusinya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu terkait dengan operasionalnya. Terkait dengan risikonya tadi, contohnya ketika produk ini diluncurkan, kira-kira apa risikonya? Risiko kreditnya seperti apa? Jangan sampai tadi saya katakan sebelumnya, ketika produk ini diluncurkan, yang terjadi adalah malah banyak nasabah pembiayaan yang macet. Nah, ini menjadi permasalahan, maka aspek risiko ini juga menjadi hal yang penting. Nah, ketika 3 poin ini, ada aspek strategis, aspek operasi, aspek risiko ini dijalankan dengan baik, maka produk yang dikeluarkan oleh bank tersebut adalah produk yang unggulan, produk yang baik, produk yang memberikan manfaat terhadap tadi target goals dari perusahaan tersebut.
beberapa fungsi. Fungsi ini bukan manfaat ya, tapi lebih kepada hal apa saja yang dibutuhkan dalam sebuah manajemen risiko. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pelaksanaan, yang ketiga ada pengendalian. Harus ada perencanaannya seperti apa, pelaksanaannya nanti gimana, pengendaliannya gimana terhadap risiko. Dalam perencanaan di situ ada penetapan visi misi, tujuan gitu ya, manajemen risiko, targetnya, kebijakannya seperti apa, prosedurnya gimana kalau pembiayaan ini mau digulirkan atau dimunculkan. Nah, gitu ya. Penyusunan kebijakan serta prosedur yang lebih spesifik. Di breakdown betul-betul sampai tadi ke tahap pegawai di tingkat bawah itu, di garda terdepan itu ketika mau mengimplementasikan sebuah kebijakan ada pedomannya. Dia tidak perlu mentafsirkan sendiri-sendiri karena di situ jelas harus seperti ini, buka komputer dengan akun sendiri, kemudian ketika istirahat harus di lock misalnya gitu, tidak boleh sharing password dan sebagainya. Itu bagian daripada manajemen risiko, tetapi dituangkan dalam sebuah aturan yang spesifik. Itu masih di perencanaan. Pelaksanaannya seperti apa? Ada proses manajemen risiko, identifikasi, evaluasi, pengukuran. Maka di perbankan itu ada namanya audit internal, yang di situ mengidentifikasi, mengevaluasi terhadap pelaksanaan operasional. Organisasi manajemen risiko, ada staffing manajemen risiko. Jadi kenapa di perbankan misalnya ada lukir pegawai dari satu tempat ke tempat yang lain, agar dia tidak terlalu menguasai di daerahnya, nanti kemudian bisa bermain-main di situ, maka baru 5 tahun dipindahkan ke tempat yang lain. Ini dalam rangka untuk memanage sebuah risiko, biar dia tidak terlalu kenal dengan pengusaha yang di situ aja. Nanti terjadi apa? Terjadi side streaming, terjadi suap, riswah dan sebagainya. Next, nah ini contoh penerapan manajemen risiko dari sisi struktur. Nah, kita bisa lihat di sini ada risk management ya. Ini saya ambil dari BSM. Ada Board of Syariah Supervisory, ini DPS. Kemudian ini ada direktur utama, ini ada komisaris, ini ada audit di sini ya. Nah, di sini di bagian di bawahnya direktur utama itu ada direktur risk management ya, yang membawai tentang wholesale risk, ada retail risk, enterprise risk management, policy and procedure ya, ada corporate risk, ada commercial risk, wholesale risk, ada retail risk, dan macam-macam. Jadi berkaitan dengan risiko perbankan sendiri, ini komponennya banyak sekali. Nah, dulu saya pernah ada di sini, Policy and Procedure Group. Pernah juga ada di mana nih? CPG mana? Compliance. Nah, pernah di sini, Compliance Group. Karena di Compliance Group ini juga membahas tentang bagaimana apakah bank sudah comply dengan peraturan terkait dengan syariah. Nah, peran di Policy and Procedure yang tujuannya adalah membuat tadi prosedur, aturan, SOP, agar pelaksana di bawah itu lebih mudah dalam mengimplementasikan aturan-aturan yang dibuat oleh OJK, BI maupun internal. Gitu ya. Pengendalian manajemen risiko tentu dengan evaluasi secara periodik. Dari internal audit juga melakukan pengawasan, dari masing-masing bisnis support juga melakukan pengawasan, dari compliance group juga melakukan pengawasan, policy and procedure group juga melakukan pengawasan, semua pihak di internal pun melakukan pengawasan, bahkan OJK juga melakukan pengawasan terhadap ini, karena OJK itu kan otoritas jasa keuangan yang menaungi, membawahi semua perbankan, lembaga keuangan syariah atau lembaga keuangan konvensional di Indonesia. Dapat kita lihat juga dari sistem laporannya. Kalau laporannya baik, terperinci, bahkan diaudit oleh pihak eksternal, teraudited misalnya gitu, itu bisa menjamin atau bisa dikatakan bahwasanya pengendalian manajemen risikonya baik. Nah, ini contoh ada monthly risk report seperti ini. Nanti kawan-kawan juga bisa melihat di annual report masing-masing bank seperti apa gitu ya. Nah, ini contoh laporan risiko untuk VaR dan trading error.
Nah, dalam kurun waktu berapa ada naik turunnya gitu ya, ada fluktuatifnya. Nah, profil risiko usulan investasi ada proyek A, proyek B tinggi, ada medium gitu ya, risiko kesulitan akses dana misalnya. Tabel di atas menunjukkan beberapa item risiko untuk keuangan sosial dan politik yang dievaluasi. Misalnya untuk keuangan ada 2 item ya, yang dievaluasi, yaitu risiko kesulitan akses dana ya. Satu ini kan risiko kesulitan akses dana tinggi sekali, dan risiko perubahan kurs yaitu 2 ya, dari sisi keuangan. Kemudian proyek A tidak mempunyai perubahan kurs, ini contohnya, karena dia hanya ada di risiko kesulitan dana aja, tapi perubahan kurs tidak berkaitan. Karena apa? Barangkali proyek A ini tidak menggunakan pihak asing, tidak menggunakan bahan-bahan material dari asing, sehingga apa? Apanya itu belanjanya semuanya dari dalam negeri, baik itu pembayaran kepada pegawainya ataupun kepada pemilik materialnya itu menggunakan rupiah, sehingga tidak ada risiko terhadap perubahan kurs. Tetapi di proyek B ada, tetapi rendah, karena tidak terlalu banyak transaksi menggunakan falasnya. Tetapi dari sisi akses dananya medium gitu ya. Nah, ini contoh bagaimana ketika kita mengajukan usulan terkait dengan investasi, ada semacam report atau bentuk analisis terhadap risiko seperti itu. Oke, itu kawan-kawan tadi materi kita pada hari ini, pada pertemuan kali ini terkait dengan enterprise risk management. Nah, sekarang tugas terstrukturnya adalah carilah laporan manajemen risiko bank. Pilih salah satu bank, cari laporan manajemen risikonya, kemudian Anda jelaskan secara singkat bagaimana manajemen risiko perbankan tersebut, atau bagaimana penerapan manajemen risiko dalam perbankan tersebut. Itu untuk tugas terstrukturnya, silahkan dikerjakan. Yang terakhir, nanti silahkan kalau misalnya ada pertanyaan terkait dengan materi kita pada hari ini, silahkan dituliskan di kolom diskusi, untuk nanti kita bisa berdiskusi lebih jauh lagi terkait dengan materi hari ini. Terima kasih, sekian dari saya, semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.